bahagia, ingin selamat di akhirat, di kehidupan yang selama-lamanya. Salah satu caranya, walaupun ini hanya salah satu caranya Pak, ya, salah satu caranya adalah menjaga sholat 5 waktu. Begitu kita menjaga sholat 5 waktu, begitu kita mendapat jaminan ataupun mendapat janji dari Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Babu surutu sihati sholat. Tadi syarat wajibnya sholat, sekarang syarat sahnya sholat. Jadi sholat kita itu sah atau tidak, cara mengukurnya dengan syarat sah sholatnya ini. Makna surutu sihati sholat, ay la tasihu sholat illa idza tawaffarat hadhihi surut min bidayati sholat hatta nihayatiha wa hiya sab'ah. Apa itu syarat sah sholat? Yaitu la tasihhu sholat illa idza tawaffarat hadhihi surut. Sholat tidak akan sah kecuali syarat-syarat ini sempurna dari awal sholat sampai selesai sholat. Jadi kalau kita ini ingin mengukur atau mengetahui sholat kita itu sah atau tidak, nah, cara mengukurnya salah satunya dengan ini, dengan mengetahui syarat sah sholat ini. Jadi syarat sah sholat itu adalah perkara yang mesti ada mulai kita awal takbir sampai kita salam itu harus ada terus. Nah itu syarat sah sholat itu ada 7. Kok 7 salah satu dari 7 ini tidak ada ke tengah-tengah sholat, sholat kita otomatis langsung tidak sah. Bisa dipahami ya? Jadi ada syarat wajib sholat, yaitu orang yang wajib sholat siapa saja. Ada namanya syarat sah sholat, yaitu perkara yang harus ada ketika kita sholat. Kok salah satu dari 7 perkara ini tidak ada ketika kita sholat, berarti sholat kita tidak sah. Apa saja? 7 itu. 1, syurutul awal dukhulul waqti. Syarat yang pertama, sholat itu terhitung sah kalau waktunya udah masuk. Ya. Walaupun kita sholat semangat, pergi dari rumah awal, ya, tapi waktunya belum masuk, tidak sah sholat kita. Pergi awal, maghrib, orang masih kerja, jam 5 masih nyantai, masih ngopi, masih merokok, dia udah pergi ke masjid. Langsung sholat maghrib. Padahal waktu maghrib masuk 5 menit lagi, walaupun 5 menit lagi, kok kita sholat maghrib tidak sah. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Jadi itu pentingnya ilmu itu. Kayaknya kan benar, semangat tidak nibah lalai semua. Orang maghrib kata dia belum pergi ke masjid. Tengok aku ni awal pergi maghrib, pergi ke masjid. Ya, bantai sholat, tak tahu waktunya belum masuk. Perasaannya pahala besar, ya. Ternyata waktunya belum masuk, tidak sah Pak, walaupun semangat, walaupun awal datang ni. Kenapa? Karena masuknya waktu merupakan syarat sah sholat. Maksudnya syarat sah sholat. Kok sholat belum masuk waktu, sholat tidak sah. Ai la tasihu sholat illa ba'da dukhulil waqti yaqinan aw dhannan bil ijtihad. Harus dengan yakin betul-betul masuk, bukan dengan prasangka. Perasaan sudah masuk, bukan pakai perasaan. Harus dengan betul-betul yakin waktu sudah masuk. Bukan dengan kira-kira Pak. Kadang-kadang kita dengan kira. Perasaan sudah masuk katanya. Kalau perasaan belum yakin, jangan sholat dulu. Kecuali kita dah betul-betul yakin. Caranya yakin bagaimana? Ada 7. Maratibul ma'rifati dukhulil waqti sita, ada bukan 7, 6. 6 tertib ya, cara mengetahui waktu itu udah masuk. 1, imkanu ma'rifat yakinil waqtu bil ghurubi samsi. Mengetahui yakin akan masuknya waktu seperti kalau sholat maghrib matahari tenggelam. Jadi maksudnya kita betul-betul yakin kalau sholat maghrib matahari itu sudah tenggelam. Kok masih ragu-ragu tenggelamnya belum ya?
Jangan sholat dulu. Misalnya kita di kapal, waktu sholat tidak ada, tidak bawa waktu sholat, ya. Jadwal sholat tidak tahu. Misalnya, HP pun tidak tahu bukanya. Jadwal sholat tidak tahu. Kita mau sholat maghrib, sedangkan waktu sholat maghrib itu adalah matahari tenggelam, mulai matahari tenggelam. Selagi matahari masih ada, walaupun sikit, maghrib belum masuk. Kalau dah gelap, walaupun dah gelap. Bisa dipahami ya? Nah, itu caranya adalah satu tadi, mengetahui dengan yakin waktu sholat dengan tanda-tandanya itu. Atau yang kedua dengan kabar dari orang yang punya ilmu. Mungkin di situ ada orang yang tahu akan ilmu ataupun waktu sholat. Ada orang yang ahli atau orang yang memang bawa jadwal sholat. Gampangnya gitulah. Dia tahu, oh dah masuk nih, bawa kita sholat. Kalau dah ada orang yang betul-betul yakin, jangan dulu. Sempurnakan matahari tenggelam bawa sholat. Atau kalau kita di masjid, ya, tengok waktu sholat, kan dah ada. Sekarang lebih mudah lagi. Ada jadwal waktu sepanjang masa itu. Kita tengok. Kalau waktunya belum, misalnya maghrib itu jam 6 tepat, ya. Kalau belum jam 6 tepat, jangan sembahyang maghrib. Walaupun kurang 1 menit, Dengan yakin, jangan dengan kiri-kiri. Atau cara lain adalah dengan taklid. Taklid itu adalah ikut kepada orang yang tahu. Kemudian cara lain adalah dengan ijtihad dengan penglihatan. Maksud ijtihad dengan penglihatan itu bagi orang yang tahu juga, karena waktu sholat itu ya ada waktu-waktunya. Kalau maghrib itu salah satu ya, tandanya maghrib itu udah masuk adalah matahari tenggelam. Kalau sholat zuhur, ya, mulainya itu ketika bayangan suatu benda melewati, ya, ketika bayangan suatu benda mulai dari jawal, setelah jawal sampai bayangan suatu benda panjangnya sama dengan benda tersebut. Jadi di siang hari itu ada namanya waktu zawal. Waktu zawal itu waktu di mana matahari itu tepat di tengah-tengah sehingga kita itu tidak ada bayangan. Itu namanya zawal. Nah itu tidak boleh sholat itu. Termasuk waktu karohah, waktu yang dilarang sholat. Nah itu tidak lama zawal itu. Dia hanya kisaran berapa menit, ya, semenit 2 menit, habis itu lewat. Nah ketika setelah zawal itu waktu zuhur masuk. Kok masih zawal, itu tidak boleh sholat zuhur. Hati-hati.